Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia lahir batin, amin ya robbal alamin. Oke, di siang hari yang cerah dan penuh semangat ini, kita akan membahas sebuah video mengenai desain dinding penahan tanah, fungsi maksimal, budget minimal juga teman-teman. Oke, kita masuk ke poin-poin yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke poin desain dinding penahan tanah ya. Desainnya seperti apa, dimensi tulangannya kayak gimana, terus mutu beton yang dipakai itu mutu beton K berapa gitu teman-teman. Terus yang kedua, proses pengerjaan ya. Nanti ada foto dokumentasi, terus videonya teman-teman kita tampilin. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke budget biaya yang dibutuhkan. Oke, pantengin terus ya di NGK Studio. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, untuk info pertama nih, jadi pekerjaan ini tuh kita kerjasama dengan Disduk Capil Jabar ya teman-teman. Jadi Disduk Capil Jabar tuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat. Nah, ini posisinya alamatnya di Kota Bandung gitu. Tepatnya di itu daerah Cimulid ya ke atas gitu. Nah, ini untuk informasi awal nih, kita tampilin dulu nih kondisi existingnya, kenapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tuh bisa memilih dinding penahan tanah ini tuh untuk direnovasi gitu teman-teman, untuk diperbaiki. Nah, ini kondisi awalnya kayak gini teman-teman. Jadi intinya di Sukcapil Jabar tuh lokasinya tuh berkontur banget, jadi tanahnya tuh nggak stabil ya, terus tanjakan, turunan segala macam teman-teman gitu. Jadi posisinya tuh ini dindingnya tuh berbatasan dengan rumah warga tuh yang dekat Sabuga itu teman-teman, di ITB itu. Jadi berbatasan itu dengan jalan warga, rumah warga, terus jalan gang warga kayak gitu teman-teman. Ini tuh secara posisi dindingnya tuh udah sangat memprihatinkan. Jadi secara struktural ini tuh dari bawah tuh pakai konblok teman-teman, jadi nggak pakai beton ya, atau nggak pakai batu kali. Jadi langsung ada tekanan tanah dari si posisi tanah di Sukcapilnya teman-teman. Jadi gitu, gaya dorongan tanah besar, jadi intinya ngelendut gitu. Jadi kalau misalnya di lama gitu ya nggak diperbaikin, ini takutnya ambruk teman-teman gitu. Nah, ini di beberapa sisi ya, kita view fotonya tuh dari samping, dari utara, dari selatan nih kita. Nah, oke, kita masuk ke desain ya teman-teman. Nah, ini berdasarkan perhitungan struktur engineer kita, makalah didapat seperti ini teman-teman gitu. Kita masuk ke site plan dulu ya. Nah, ini site plan-nya nih. Ini area parkir, ini gedungnya, ini gedung perkantorannya teman-teman ya. Ini sebetulnya secara operasional mereka nggak terlalu banyak ya personil di sini tuh, cuman beberapa gedung ya. Ada aula, terus ada kantornya, terus ini juga ada bronjong ya sebelah sini tuh. Ini ada saluran juga, ini ada kolam penampungan air kayak gitu. Nah, ini area kita tuh sekitar 25 meteran teman-teman, yang akan dibikin dinding penahan tanah, retaining wall. Jadi metodenya gini paling. Jadi si dinding penahan tanah existing kita bongkar secara keseluruhan. Nah, secara pondasi, terus kolom, balok segala macamnya kita bikin yang baru gitu. Tapi harus secara hati-hati banget gitu teman-teman. Soalnya ini panjang banget nih, ratusan meter. Cuman karena terkendala anggaran ya, pagu anggaran dari Disukcapilnya terbatas, jadi lingkup kerjaan kita cuma 25 meter gitu. Ini kondisi existing, ini gambarnya tadi fotonya ya teman-teman gitu. Nah, ini nih kondisi existingnya kayak gini teman-teman. Jadi ada tanah sekitar 2 meter 10 gitu. Jadi beban tanah tuh mendorong ke sini, sementara dinding penahan tanah yang existing tuh ternyata hanya konblok gitu, bukan berupa struktural gitu. Oke, kita masuk ke denah fondasi retaining wall-nya ya. Nah, ini kita 20 meter nih dibagi 8 modul ya. Jadi sekitar satu modulnya 3 meteran teman-teman gitu. Ini si kolomnya kita
desain 40x40 gitu. Tapi untuk dindingnya kita tipis aja teman-teman, pakai tebal 15 cm, cuman ini full memakai beton gitu, cor-coran gitu teman-teman. Nah ini untuk foot plate-nya, untuk pondasi cakar ayamnya kita di 1 meter ya dimensinya tuh, kali 2 meter gitu. Ini untuk dimensi besi-besinya teman-teman. Ini tulang utamanya pakai besi ulir diameter 16 sama diameter 13. Untuk ini sengkang kolom kita pakai ukuran 10 mili gitu. Ini jaraknya sekitar 15, pas tumpuan, pas lapangannya kita pakai 20 gitu, 20 cm ya jarak sengkangnya, jarak tulangan gesernya gitu. Nah ini untuk tulangan utama kolomnya kita memakai besi ulir 19 mm gitu. Untuk informasi tambahan, ini project tuh awal tahun 2020 gitu. Ini pas covid banget teman-teman, jadi berbarengan dengan PSBB yang awal gitu. Jadi ini agak dilema juga nih kita pas mau lanjut atau mau berhenti gitu, soalnya pas PSBB diberlakukan ini udah setengah jalan nih si project tuh gitu teman-teman. Jadi ada kebijakan dari dinas bahwa ini bisa lanjut karena urgent juga gitu teman-teman. Oke, ini detail fondasinya ya teman-teman, ukuran 2 meter kali 1 meter. Ini untuk si tebalnya 35 cm. Nah ini untuk dimensinya tadi udah saya jelasin ya. Nah ini untuk potongannya seperti ini teman-teman. Jadi ada foot plate dulu, sistemnya tuh ada kolom, ada slope juga. Nah ini baru dinding penantanannya yang tadi tebal 15 cm ya, tapi dengan dimensi besi yang besar gitu, 19 mili sama 13 mili itu teman-teman gitu. Ini untuk detailnya udah lengkap nih. Kalau teman-teman perlu filenya atau misalnya ada yang perlu ditanyain, bangga silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ilustrasi 3D nya kayak gini teman-teman. Nah kayak gini. Jadi tinggi dari jalan warga tuh sekitar 3,75 meter ya, kalau sampai ke atas, sampai ke top gitu. Jadi si tanah dari di Sukcapil itu sendiri sekitar 2,10 meter gitu. Jadi kalau secara pembebanan tuh aduh ngeri banget gitu. Terus pas kita gali untuk menanam pondasinya, itu ternyata bukan hanya tanah teman-teman. Jadi sepanjang 20 meter ini tuh banyak banget sampah gitu. Nggak tahu itu sampah dari pihak warga atau siapa, itu kita nggak tahu ya, soalnya ini banyak banget sampah terus tertimbun, makanya itu jadi tekanan air itu terus bertambah sama tanah gitu. Jadi si gayanya tuh gede banget di sini gitu. Nah ini kita pakai suling-suling gini teman-teman. Ini pakai pipa PVC ya 2 in gitu. Per modul ini ada 4 nih gitu. Nah jadi si cor-corannya itu cuman dengan tinggi 2,10 meter. Nah ini pas banget dengan tanahnya ya. Nah ke atasnya kita tetap si framenya tuh pakai kolom gitu ya, betonan, terus ring baloknya juga pakai kolom, pakai beton, cuman tengahnya tuh kita pakai crown block gitu. Nanti di finishing gitu. Ini juga pas dicor, packaging segala macam udah dicor, udah setting time segala macam udah kering. Kita pakai additive juga, cat additive untuk durasi pengeringan lebih cepat gitu ya. Nah kita finishing lagi teman-teman, soalnya kan ini expose ya, jadi kita plaster aci lagi ini teman-teman. Tapi dicat mah enggak ya, kayak rumah aja kalau dicat gitu teman-teman. Oke, kita mau masuk ke itu ya, ke foto-foto nih, foto dokumentasi. Oke, ini pas pengerjaan nih, masuk dulu ke pengerjaan nih. Ini kita onsite besi ya.
Nah ini onsite besi nih, kita dari awal udah full banget nih, besi udah kita onsite semua. Nah ini untuk metode itu ya, pas kita rangkai pondasi nih, lagi diskusi dengan personil lapangan nih. Ini kita fokusin jadi si tim tuh ada 2 bagian teman-teman. Yang pertama bongkaran, terus sama galian tuh ya, jadi paralel gitu teman-teman. Nah ini yang tim yang kedua ini rangkai besi gitu. Nah ini untuk tahap bongkaran nih. Ini teman-teman, aduh agak unik nih si proyek ini tuh. Jadi dari lapang di Dukcapilnya tuh ke bawah ini berkontur ya teman. Kita harus turun tangga dulu, terus material juga kita itu kan ada solokan ya, kita pakai seng, terus kayak pasir juga kita ke sana teman-teman, jadi disalurin ke sana gitu buat ke bawah tuh. Ini dari gerbang tuh ada sekitar 200 meteran untuk ke lokasi tuh gitu. Jadi angkut si material tuh agak repot juga nih untuk proyek ini gitu. Nah ini untuk penggalian, untuk bongkaran. Ini udah jadi nih si pondasi wood plate-nya ya, cakar ayamnya gitu. Pondasi telapak 1 meter kali 2 meter. Nah ini untuk onsite nih, ini pasir, ini semen. Ini dari depan nih, jadi dari depan ini ke lokasi itu lumayan jauh gitu. Jadi mobilisasi material tuh ini agak berat nih gini. Nah ini nih, ini pasir tuh jadi di glosorin ke sana nih, ke saluran, kita manfaatin saluran gitu. Ada juga nih yang pakai tanggungan kayak gini teman-teman gitu, buat mempercepat pengerjaan gitu. Nih lokasi ini buat backcasting nih. Jadi kita ada videonya pas itu ya, pas pengecoran. Videonya pas pengecoran. Nih video pas pengecoran. Nih pas pengecoran nih, jadi kita pakai itu ya, beton side mix. Jadi pakai molan kecil gitu teman-teman. Ini udah di backcasting semua, ini 25 meter nih. Ini lagi kontrol sama orang dinasnya nih gitu. Ini mepet banget nih. Ada yang lucu tuh, si tangga warga tuh mepet banget di atas gang gitu teman-teman. Itu banget lah, unik banget tuh warga di sana tuh. Nah ini yang kedua nih. Kita adukan segala macam di kolam gitu teman-teman. Jadi berjejer nih. Ini juga nih dibantu warga nih. Warga katanya ada yang nganggur. Jadi kita itu tampung, Pak. Kita ikut kerja katanya. Ya udahlah. Jadi ada 5 warga, sekitar 5 warga nih yang ngebantu tuh, gitu. Ini prosesnya. Ini kita masuk ke itu ya, ke hasil akhir ya. Nah ini udah finishing nih. Nah ini lagi plesteran nih. Ini jadi saya izin, tim kita tuh ke pejabat setempat ya, RT RW sama warga. Ini jalan kita tutup dulu katanya, ini gang soalnya. Jadi kita buat plester, terus pasang konblok tuh dari sini teman-teman. Kita pakai scaffolding, STGR kayak gitu. Nah ini udah tahap akhir nih, pengurugan tanah nih. Ini udah kita cor, udah kita pasang konblok, ring balak, kolom tuh udah kita pasang. Ini tinggal urugan tanah kembali nih teman-teman, dipadatkan kembali gitu. Nih ini hasil akhirnya kayak gini teman-teman, dinding penahan tanahnya gitu. Ini backcasting segala macam udah kita buka. Nah gitu.
Oke, kita masuk ke RAB ya. Ini buat bikin dinding penata kayak gini biayanya berapa? Oke, kita masuk ke RAB. Sip. Ini RAB-nya teman-teman. Ini biasa ya, ada pekerjaan persiapan, pengukuran dan pasang boplang. Terus di dinas juga ini wajib item administrasi dan dokumentasi itu harus ada. Mobilisasi dan demobilisasi alat material, pengangkutan eks bongkaran keluar lokasi kurang lebih 100 meter ya. Pembersihan lapangan, ini ada bongkaran nih, bongkaran dinding konblok, pagar kawat duri, kolom balok, fondasi dan lain-lain teman-teman. Nah ini untuk galian tanah, ini segala macam ada di sini teman-teman. Galian struktur nih, nah ini speknya, ukurannya, dimensi besi tadi udah saya jelasin ya. Ini pakai mutu beton K250 gitu. Ini retaining wall, kolom beton 1, kolom beton 2, ring balok, pasang pipa suling, acian, pasang dinding konblok. Nah gitu. Ini kita total biaya sekitar 169. Nah ini kalau di dinas ini kan ada PPN ya, pajak PPN 10% sama PPH itu 2% teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita di margin profit nih pengen 10%, ya berarti kalau secara hitung-hitungan nih, kalau dengan pagu anggaran 169 juta, jadi kita harus ngurangin dulu pajak 12% teman-teman, dengan pajak PPN 10%, PPH 2% gitu teman-teman. Nah itu baru kita kurangin 10% buat margin profit kita, barulah itu masuk di RAP ya, rencana anggaran pekerjaan kita untuk pegangan pengerjaan proyek itu sendiri gitu teman-teman. Ini harga satuan kita ngacu ke Permen PUPR 2016 teman-teman. Ini analisnya ada lengkap. Kalau dinas gitu mah, jadi kita sebelum pekerjaan tuh dari konsultan itu kan koordinasi dulu dengan Diskimrum teman-teman gitu, dinas permukiman, jadi mereka yang review gitu. Jadi dinas Disukcapil itu kerjasama dengan Diskimrum, jadi analisa si harga satuan ini tuh direview sama mereka. Kalau misalnya udah bener baru masukin ke LPSE, ke tender gitu, baru dari pihak kontraktor download di LPSE nya form ininya, baru kita isi teman-teman gitu. Ini daftar bahan. Kalau daftar bahan sih kita bisa bisa survei langsung, jadi minimal 3 toko teman-teman. Jadi kita masukin tuh 3 toko kita udah yang kita udah survei. Nah itu real kan, harga real gitu. Ini upah juga sesuai Permen PU 2016 gitu. Ini proyek itu kan di 2020 awal nih gitu teman-teman. Oke, paling gitu dulu ya teman-teman untuk proyek kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberlimpahan, keberkahan, kesejahteraan, dan mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.